Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali, tetapi bukan audio. Sekarang kita berjumpa di dalam video, dalam doa Sabtu. Sekarang Sabtu 7 Februari 2026. Tema yang kita angkat yaitu pelayanan, lalu tanda panah Soli Deo Gloria. Artinya, apakah pelayanan itu memang berorientasi untuk memuliakan Tuhan semata? Bacaan kita terambil dari dua-duanya adalah tulisan Paulus. Yang pertama dari 1 Timotius 1, kita udah pernah baca, demikian. Ayat 14 sampai dengan ayat 17. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Perhatikan di ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Satu lagi kepada jemaat di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perenungan kita di akhir minggu ini kembali akan melihat apa yang dituliskan oleh Paulus terkait dengan pelayanan-pelayanannya. Sebagaimana yang telah acap kali kita dengar, sebagai bagian pengajaran reformasi adalah Soli Deo Gloria. Di samping ada Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide. Karena kemuliaan bagi Allah adalah tujuan akhir dari setiap sola lainnya. Saya ulangi. Karena Soli Deo Gloria itu merupakan tujuan akhir, kemuliaan bagi Allah adalah tujuan akhir dari setiap sola yang lain itu. Perkataan Soli Deo Gloria itu dalam bahasa Latin berarti segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah, bukan untuk manusia. Setidaknya nuansa itu yang kita temukan dalam dua tulisan Paulus di atas tadi. Dan mari kita lihat kembali perenungan gembala di Selasa 3 Februari tentang poin-poin motivasi dalam melayani Tuhan. Salah satunya dituliskan demikian. Memuliakan Tuhan. Tujuan utamanya adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar gereja. Untuk menegaskan poin tersebut, maka seharusnya Soli Deo Gloria atau memuliakan Tuhan tidak hanya menjadi tujuan utama, tetapi juga tujuan akhir, dalam artian akhir dari pelayanan kita. Dan tujuan satu-satunya, tujuan pelayanan satu-satunya adalah untuk memuliakan Tuhan. Konon Johann Sebastian Bach selalu menambahkan tulisan SDG di akhir setiap karyanya. Itu berarti Bach selalu mempersembahkan karya-karyanya hanya untuk memuliakan dan kemuliaan Tuhan semata. Kira-kira kita tangkap nggak SDG itu apa? Soli Deo Gloria. Tema renungan hari ini, pelayanan tanda panah Soli Deo Gloria. Namun, itu sesungguhnya tidak hanya terkait dengan pelayanan kita saja, tetapi juga terkait dengan kehidupan kita.
menunjukkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam segala aspek, dalam segala hal, baik itu pekerjaan, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari. Implikasi lain, tatkala menempatkan soli deo gloria sebagai tujuan utama akhir dan satu-satunya, maka akan menolong kita untuk tidak terjebak kepada kesombongan, kepada kepentingan diri sendiri. Bahkan ini menegaskan bahwa tidak ada ruang keangkuhan manusia atau bermegah diri, karena segala pencapaian berasal dari anugerah Allah dan untuk kemuliaannya. Soli deo gloria adalah pengingat abadi. Saya ulangi, pengingat abadi bahwa hidup ini bukan tentang diri sendiri, melainkan untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Terpujilah Allah. Soli deo gloria. Tuhan memberkati.